Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, yang hari ini adalah hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bersukaria, kita bersukacita karena 2000 tahun yang lalu Tuhan naik ke sorga. Dan naiknya Yesus ke surga memberikan satu kepastian, pengharapan bahwa orang percaya benar-benar adalah orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Mempercayai Tuhan adalah mempercayai kehidupannya, sepak terjang Tuhan, mempercayai hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan, baik sejak dia lahir sampai kenaikannya. Dan kita menunggu waktunya Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, masa di mana kita menanti dan menunggu Yesus datang menjemput kita adalah masa yang penuh dengan tantangan. Kalau boleh saya meminjam, ada satu kalimat penting yang pagi tadi saya juga dengar di khotbah online, saudaraku, adalah masa genting. Genting itu ada keadaan situasi di mana kita harus benar-benar mawas diri, dan Alkitab katakan kita harus berjaga-jaga. Haleluya, saudaraku, karena Tuhan tidak memberikan secara rinci hari, tanggal, jam, tahun kapan dia akan datang. Kalau dia lahir, dia memang sudah dinubuatkan, ya, pada masa kegelapan, pada masa firman Tuhan tidak ada, lahirlah Yesus. Kemudian kematiannya, ya, kebangkitannya, dia sudah buatkan, sudah katakan, dan kenaikannya pun dia sudah lakukan. Dan itu terjadi di depan mata. Kedatangannya ini yang membuat kita harus benar-benar dalam posisi, kondisi yang sedang genting. Nah, saudara-saudaraku, saya akan meneruskan kembali khotbah di hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei, Amanat Agung bagian yang kedua. Tentu kita akan melihat kembali Injil Markus, ya saudara-saudaraku. Injil Markus kita terus baca ayat 14 sampai dengan 20. Saya akan baca untuk kita Markus 16 ayat 14 sampai 20. Bapak Ibu, engkau yang menonton video khotbah ini, saya minta kita semua untuk membuka Alkitab kita dan boleh kita menyimak ayat firman Tuhan dalam Markus pasal 16. Mulai ayat 14 sampai ayat 20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Nanti kita akan singgung kembali, ya, dengan khotbah waktu hari Minggu kemarin mengenai ayat ke-14 ini, saudaraku. Lalu ia berkata kepada mereka, ya ini dia, saudara, perhatikan ini. Ini satu perintah maha agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan amin. Saudara, kita hafal di luar kepala ayat firman Tuhan ini. Tapi sebelum saya ingin melanjutkan penjelasan untuk khotbah pada hari ini, ada baiknya saya kembali menyampaikan dua hal yang bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menonton khotbah minggu lalu,
tentang dua hal amanat agung bagian pertama, yaitu berita tentang keselamatan itu adalah berita yang utama. Kemudian yang kedua, teruslah menyampaikan berita baik, sekalipun mungkin tidak ada atau belum ada yang percaya. Ya saudaraku, yang akhirnya kalau kita tadi baca ayat ke-14, memang Yesus kemudian akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus menegur mereka karena mereka tidak percaya. Nah saudara, perhatikan, iman murid-murid ini menjadi drop, saudaraku, turun sampai level yang paling bawah barangkali, ya menggebu-gebu bersama dengan Tuhan 3,5 tahun. Yesus kemudian disalibkan dan mereka menjadi orang-orang yang hidupnya tidak percaya lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Karena Yesus sudah pernah katakan dia akan disalibkan, tapi dia pun akan dibangkitkan. Perkataan ini bukan perkataan bohong, saudara, dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Waktu kemudian Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang melihat kubur Yesus kosong, mereka menyampaikan, bahkan ada 2 orang dari Emmaus juga, saudara-saudaraku yang mau pergi ke Emmaus ya, saudara-saudaraku ya, berjumpa dengan Yesus, disampaikan kepada yang lain, kepada murid-murid, mereka masih tidak percaya. Saudara, benar-benar iman yang merosot. Saudara, sebelum saya masuk lebih jauh ya, sebagai pembukaannya, terkadang saudara-saudaraku ya, kita sering mengalami kebuntuan dalam hidup ini. Ya, kita sering menghadapi suatu perusahaan di mana sepertinya kita tidak merasakan pertolongan Tuhan, tidak merasakan campur tangan Tuhan. Betul atau betul, saudara-saudaraku? Ya, kita sering merasa begitu. Ada waktu-waktu di mana kita mungkin merasa, Tuhan, apakah Engkau ada? Jujur, saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan juga kita seperti begitu. Padahal, saudaraku, tanpa kita sadari, setiap hari hidup itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Mengapa? Kadang-kadang apa yang kita harapkan dalam hidup ini, ya, itu belum terjadi. Bukan tidak akan terjadi, belum terjadi, saudaraku. Kita belajar selalu, saya bilang, ingat firman Tuhan. Yesus sudah bilang, aku akan dibangkitkan. Itu lupa mereka. 3 hari kan tidak lama, saudara-saudaraku. Ya, 3 hari tidak lama. Tapi puji Tuhan, Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka. Dan kemudian, saudara-saudara, kita tahu bersama, kemudian Yesus naik ke surga nanti ya, 40 hari kemudian, sejak dia bangkit. Dan sejak itu, luar biasa. Ada satu perubahan yang terjadi luar biasa, drastis. Dengan para murid-muridnya. Kita bisa baca itu, sepak terjang mereka dalam kitab Kisah Rasul. Nah, saudaraku, dalam bagian yang kedua amanat agung ini, saudara, kita akan melihat lagi saat-saat di mana sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Yang tadinya, yang saya tadi ceritakan, yang saya sampaikan, yang sempat tidak percaya kepada kebangkitannya. Saudara, Injil Markus ini adalah Injil yang paling pendek dalam jumlah pasal, ya. Nah, Markus ini, saudara-saudaraku, banyak menceritakan tentang kehambaan Yesus. Matius, Markus, dan Lukas itu adalah Injil yang banyak menceritakan tentang kemanusiaan Yesus. Injil sinoptik, saudara-saudaraku ya. Nah, kalau Injil Yohanes lebih banyak menceritakan keilahian Yesus. Nah, Markus ini, saudaraku ya, saya harus sebagai kata pengantar sedikit saja. Markus yang menulis Injil ini, dia ini kemudian, saudaraku, mendirikan gereja Alexandria yang kemudian bertumbuh menjadi gereja ortodoks Koptik yang ada di Mesir. Jadi di Mesir itu ada gereja ortodoks Koptik yang awalnya bernama gereja Alexandria. Jadi didirikan oleh Markus, saudara-saudara. Nah, Markus ini sangat dihormati sebagai pendiri atau patriarks, ya, penyebutannya pemimpin pertama dari gereja ortodoks Koptik Mesir ini. Nah, saudara perhatikan kemudian ayat-ayat tadi kita baca. Dalam versi Injil Markus ini, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengarahkan amanat agung secara khusus, perhatikan ya,
dalam versi Injil Markus ini, Tuhan Yesus mengarahkan amanat agung secara khusus untuk orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada zaman Kaisar Nero waktu itu memerintah. Ya, Kaisar Nero memerintah pada waktu itu. Nah, Kaisar Nero itu, saudaraku, dia memerintah tahun 54 sampai 68 Masehi. Sementara Injil Markus ditulis oleh Markus ini ditulis pada tahun 65 Masehi sampai 68 Masehi. Jadi Injil Markus ini ditulis pada masa Kaisar Nero berkuasa. Dan tahu, dalam sejarah sudah kita tahu, Kaisar Nero ini salah satu kaisar yang sangat kejam. Nah, sehingga dalam versi Injil Markus ini, saudaraku, Tuhan Yesus mengarahkan amanat agung secara khusus untuk orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, saudara, perhatikan. Hari ini, dua hal yang saya bagikan untuk sesi khotbah pada hari ini. Saudara, perhatikan. Kita kembali baca ayat yang ke-14, ya. Ayat ke-14 dari Markus pasal yang ke-16. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, perhatikan. Poin penting yang pertama, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, ya, sudah tidak boleh ada lagi hati yang degil dan hati yang tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Katakan amin. Amin, saudara-saudaraku. Minggu lalu saya menyampaikan juga penjelasan atau sedikit ayat dari 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17, bahwa di sana dikatakan kalau, atau kita buka kembali saudara-saudaraku ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saudaraku, yang pertama, pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan satu hal yang perlu saudara garis bawahi atau saudara catat dalam bukumu, bahwa sudah tidak boleh ada lagi hati yang degil atau hati yang tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya boleh baca ya, maaf saya baca dulu dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, dari ayat yang ke-14 ini, begini bunyi tulisan firman Tuhan ya saudaraku. Ayat 14-nya begini bunyinya. Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 pengikutnya ketika mereka sedang makan. Ia menegur mereka sebab mereka kurang iman dan terlalu keras kepala, sehingga tidak percaya kepada orang-orang yang sudah melihat sendiri bahwa Yesus hidup. Saudara, dikatakan kurang iman dan terlalu keras kepala. Haleluya, saudara-saudara itu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Yang tadi saya di awal katakan, kadang-kadang kita kalau ada persoalannya, mana iman kita? Mana rasa percaya kita akan kuasa Tuhan? Saudara, kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, maka iman kita pun yang lemah, iman kita yang goyah pun akan dikuatkan oleh Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi hari ini yang pertama saya mau katakan, saudaraku, sudah tidak boleh ada lagi hati yang degil, ya, atau dikatakan tadi iman yang kurang iman, saudara-saudaraku. Bagaimana supaya iman kita tidak berkurang atau iman kita tetap bertambah? Salah satu yang sudah saya sampaikan adalah baca firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iman itu timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Baca Alkitab, baca renungan. Ya.
Baca, saudara-saudaraku, itu suplemen rohani kehidupan orang percaya. Kalau kita bisa kuliner sana, kuliner sini, makan di sana, makan di sini, masa untuk firman Tuhan kita tidak bisa? Padahal tubuh jasmani kita ini suatu saat, saudaraku, akan lemah dan kita akan meninggalkan tubuh jasmani kita, artinya alias kita akan mati, saudara-saudaraku. Bagaimana dengan manusia rohani kita? Nah, inilah yang Yesus katakan kepada ke-11 murid-murid itu. Dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara, sampai hari ini saya percaya mungkin masih ada orang-orang Kristen yang datang ke gereja, tapi karena terpaksa, bukan karena percaya kepada Tuhan. Sehingga waktu mereka menghadapi persoalan berat dalam kehidupan mereka, iman mereka tergoncang, mereka lemah, drop, ya, sampai level yang paling bawah. Padahal saudara-saudaraku, Alkitab sudah katakan, ya, persoalan apapun itu tidak akan melebihi kekuatan kehidupan kita. Amin. Saya bisa ngomong, ya saudara-saudaraku, bukan saja bisa ngomong maksud saya, tapi saya juga dan Ibu Gembala selalu suka mengalami hal seperti begini. Kita merasa seperti Tuhan tidak menolong kita. Padahal kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, kita hidup saja itu sudah luar biasa. Ya, saudara-saudara, nafas yang Tuhan berikan ini kan gratis. Ya, kita tidak bayar loh, saudara-saudaraku, nggak bayar. Tapi kalau ada orang masuk ke rumah sakit harus pakai oksigen, ya, kalau tidak ada asuransi, tidak ada BPJS, dia harus bayar. Saudara, saya selalu menekankan hal ini kepada Bapak Ibu semua yang menonton video-video khotbah ini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Sudah dikatakan, Yesus sudah dibangkitkan, artinya kepercayaan kita tidak sia-sia, amin. Dan kita tidak sia-sia mengiring Yesus, tidak sia-sia melayani Tuhan. Menjadi sia-sia kalau apa yang kita lakukan, kita punya motif-motif di luar itu, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada gunanya seperti begitu, saudaraku. Jadi melayani Tuhan nanti di bagian yang keduanya, saudara, adalah bukti cinta kasih kita. Saya pernah sampaikan ini kepada kita semua. Saudara, dari amanat agung Tuhan Yesus ini kita belajar, kita renungkan bahwa kita sudah tidak boleh lagi ada hati yang degil dan tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, saudara-saudaraku. Saudara, saya sekali lagi mau mengajak kita baca ayat 15, ya. Atau saya baca ayat ke-18, ya. Ayat 18, saudara perhatikan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara-saudaraku, saya mau bilang, ya, kata ular dalam ayat ke-18, tadi kan saya bilang begini, dalam versi Injil Markus, Tuhan Yesus mengarahkan amanat agung ini secara khusus untuk orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan, khususnya pada waktu zaman Kaisar Nero berkuasa. Nah, kata ular dalam ayat 18 menunjuk kepada setan dan pengikut-ikutnya. Mari kita buka sebentar Wahyu 20, saudara-saudaraku. Kita Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang kedua. Begini bunyi firman berkata, Wahyu 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara, perhatikan. Kata ular dalam ayat 18 dari Injil Markus pasal 16 tadi, itu menunjuk kepada setan dan pengikut-pengikutnya. Nah, jika kita menerjemahkan bagian ayat ini menurut konteks Injil Markus pada masa itu, di mana dia menulis ayat firman Tuhan ini, ular ini, saudara-saudara, perhatikan, ular ini menggambarkan Kaisar Nero dan pengikutnya. Nah, saudaraku, ada satu bagian dari buku yang akan saya bacakan tentang hal ini. Saya ingin mengatakan begini, saudara-saudaraku, ya.
Ular tadi menggambarkan Kaisar Nero dan pengikutnya. Artinya, Injil Markus tadi ingin mengatakan bahwa orang-orang Kristen dia akan mampu memegang ular dan minum racun tanpa tersakiti. Katakan amin. Berarti, apa artinya saudaraku? Bahwa bagaimanapun raja jahat di dunia menganiaya mereka, dalam hal ini Kaisar Nero pada waktu itu ya saudara-saudaraku, pada akhirnya orang-orang Kristen tidak dapat dikalahkan. Artinya begini saudara, tidak dapat dikalahkan itu dalam bentuk tidak menyangkal iman mereka. Amin. Jangan dikatakan kalau mereka mati martir atau mati syahid itu mereka dikalahkan. Tidak. Tanda tanda bahwa mereka tidak dapat dikalahkan pada waktu adalah mereka tidak menyangkal iman mereka. Amin. Dan bukan hanya itu saja saudaraku. Allah akan melakukan berbagai tanda ajaib melalui anak-anaknya yang setia. Iblis akan lari dari mereka. Kegelapan akan sirna dari mereka. Yang sakit, kata Alkitab tadi katakan, Yesus bilang, yang sakit akan disembuhkan oleh mereka. Dan mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ini kan luar biasa saudaraku. Itu peristiwa Pentakosta. Dengan kata lain saudaraku, orang-orang Kristen yang menyebarkan Injil atau yang melakukan amanat agung ini akan dianiaya oleh kekuatan dunia ini, tetapi kekuatan Allah akan selalu bersama mereka. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Dengan kata lain akhirnya Markus yang menulis Injil ini ingin menghibur orang Kristen pada masa itu yang menderita di bawah Kaisar Nero. Markus memberikan pengharapan kepada mereka, walaupun orang-orang Kristen mungkin dianiaya dan akhirnya dimartir atau mati syahid melalui kekuatan dunia pada waktu itu, jika mereka mematuhi amanat agung dan meyakinkan hingga akhir, mereka akan diangkat ke sorga, menerima mahkota kemenangan dan dikasihi sebagai anak-anak Allah. Amin saudaraku. Saudara, bagaimana dengan Markus ini? Markus ini saudara-saudaraku hidup dengan pengajaran firman Tuhan yang luar biasa, yang akhirnya dia matinya mati diseret saudara-saudaraku. Dia akhirnya pergi ke sorga. Dia mati pada tahun 68 Masehi. Ya, dia mati dengan cara diseret. Dan peninggalan Markus yang luar biasa adalah gereja Ortodoks Koptik, ya, gereja Ortodoks Koptik yang ada di sana. Ini luar biasa saudara-saudara. Kita lihat, ya, janji Tuhan, ya. Kalau kamu ingin hidup, mati. Dan benar saudara-saudara, Markus sudah atur hal itu. Walaupun dari 4 Injil, dari 4 penulis Injil maksud saya, Injil Markus yang paling singkat, tapi Injil Markus ini memberikan pengharapan dan kekuatan kepada orang percaya pada waktu itu. Saudara, bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan sudah tidak boleh ada lagi hati yang degil dan tidak percaya. Yang kedua, bagian kita sekarang, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua atau datang kembali, kita mau giat untuk pekerjaan Tuhan dan setia melayaninya. Katakan amin. Saya katakan ini dari dasar hati saya paling dalam saudara. Bukan karena tahun ini kita punya tema gereja Roma 12 ayat 11 ya. Bukan itu saja. Tapi dari hati saya paling dalam saya katakan kita adalah pelayan Tuhan. Kita adalah hamba saudaraku. Kita mulai the master, Tuhan kita yang ada di sorga. Saudara, saya ajak kita untuk membuka Mazmur 110. Saya diberkati, tadi pagi juga ada dengan khotbah dan saya melihat ini sudah dibuatkan dalam Mazmur 110 tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mazmur 110 saudara-saudaraku. Ya, perhatikan ayat pertama, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, kepada Yesus, ya, Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Katakan amin. Ini nubuatan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jauh-jauh hari
Mazmur Daud sudah sampaikan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, dua hal berkat rohani bagi kita. Jangan lagi kita ada hati yang demi dan tidak percaya. Kemudian bagian kita sekarang, sebelum Maranatha atau sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita mau giat untuk pekerjaan Tuhan dan setia melayaninya. Amin. Dimanapun engkau berada, di tempat pekerjaanmu, usaha dagangmu, usaha pekerjaan, apa yang kau lakukan, kerjakan bagian kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kesucian dan kesalehan kita. Tadi saya sempat diberkati khotbah oleh luar biasa. Kita puasa seumur hidup, puasa selama-lamanya, puasa berbuat dosa dikatakan saudara-saudara. Saudara lihat Mazmur tadi, duduk di sebelah kanan, sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu, ya. Luar biasa. Saudara, Markus sudah lakukan bagian ini 2000 tahun yang lalu, ya. Kalau kita baca kemudian ayat 19 ayat 20 bagian terakhir dari Injil Markus ini, saudara, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Benar kan? Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita kaitkan dengan Mazmur 110 tadi, Yesus akan melihat, saudaraku, ya, musuh-musuh orang percaya di tumpuan kakinya. Amin. Dan ayat 20 katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Saudara, kalau hari Minggu kemarin saya mengutip Markus 16 di ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tapi kemudian Yesus bilang, bukan dari timur barat saja, tapi kemudian ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, di ayat 20, mereka pun pergilah beritakan Injil ke segala penjuru. Mereka tidak banyak, saudara-saudaraku, untuk ukuran pada masa. Hanya tempat mereka yang bisa jangkau. Mereka lakukan itu untuk kerajaan Tuhan. Ya, Yesus hidup 40 hari. Dia beritakan tentang kerajaan Allah. Dia beritakan sesuatu yang kekal, bukan yang fana, saudara-saudaraku. Sekarang bagian kita, Tuhan Yesus katakan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Kalau kita lakukan bagian kita, pasti Tuhan turut bekerja. Amin. Saudara, jangan lelah untuk pekerjaan Tuhan. Giat dimanapun kita berada, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memulai membangun pelayanan terus. Banyak orang atau sedikit orang, Tuhan bisa lakukan apapun juga Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat melayani Tuhan. Selamat melakukan amanat agung Tuhan. Jangan kendor, saudaraku, sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Giatlah selalu, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Nanti kita akan melihat kesetiaan kita melayani Tuhan. Ada upah dan mahkota bagi orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.